Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran PJJ dan BDR, mata pelajaran lintas minat. Ya, di pertemuan ini, apakah Anda sudah siap belajar lebih jauh? Kalau iya, yuk kita lanjutkan. Ya. Di pembelajaran minggu lalu itu kita sudah masuk pada pembelajaran tentang suggestion, ya, yang mana suggestion itu merupakan saran, ya, suggestion merupakan saran. Mungkin kalian pernah melakukan atau seseorang temanmu melakukan chat curhat panjang lebar lalu meminta saran, ya. Nah, kamu pastinya bingung, ya? Apalagi kalau kamu tidak siap mendengarkan curhatan hatinya, ya. Kamu tidak siap mendengarkan curhatan hatinya dengan sepenuh jiwa. Pikiranmu pasti melayang-layang kemana-mana, dan curhatan pun tinggal curhatan, ya kan? Itu pasti. Nah, begitu bahkan kamu pernah mengatakan segitu tidak pentingnya curhatan teman, ya. Ada kalanya kita itu harus menjadi pendengar terbaik, karena ini akan berlaku sebaliknya, ya. Apalagi jika orang tersebut adalah sosok yang kamu sukai. Tunjukkan simpatimu, ya, sebagai orang yang benar, ya. Maksudnya benar-benar bersedia untuk dijadikan sandaran, ya. Iya. Nah, nilai plusnya kamu bisa melayangkan, ya. Nilai plusnya kamu bisa melayangkan di situ tentang suggestion, ya. Pasti kalian bertanya, kok, loh, bukannya suggestion itu merupakan trik marketing, ya? Ya, sebenarnya bukan seperti itu maksudnya, ya. Sebenarnya bukan seperti itu maksudnya. Suggestion di sini itu memberikan saran, ya, ya. Ini adalah pembelajaran, biasanya pembelajaran ini baru mungkin dengarkan, tapi pembelajaran ini sudah dilakukan di SMP, ya, pada umumnya, ya, di SMP pada umumnya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, mari kita simak ulasannya, ya, ulasan suggestion. Minggu lalu di pembelajarannya itu Mem sudah jelaskan bagaimana form dari suggestion, ya. Form dari suggestion itu memiliki nih, I suggest you to Feb 1, ya. I suggest you to Feb 1, ya. Ini minggu lalu, ya. Jadi ini adalah merupakan form yang wajib. Sebenarnya bukan hanya ini, ya. Bukan hanya ini yang menjadi dasar atau rumus. Jadi form untuk suggestion ini ada banyak, ya. Ada banyak, bukan hanya yang ada di layar kaca Anda ini merupakan form mutlak, ya. Ada banyak. Ini sebagian kecilnya. Yang mana saja? Coba perhatikan. Di antaranya, ya, ini yang minggu lalu. Ada juga form yang kedua seperti ini. Subjek plus suggest, ada juga plus komplement.
kedua. Yang ketiga, form yang ketiga itu ada seperti what, ya, what about, atau how about, plus ing. Ada juga yang keempat, what about, how about, ya, what about atau how about plus not, ya. Ada what about, how about plus non phrase yang keempat itu. Yang kelima, why not, why do not. Yang keenam ada how about plus simple present, ya, atau present simple. Inilah yang kita pakai atau gunakan dalam making suggestion atau dalam membuat berupa kalimat suggestion, ya. Jadi kalau kita mengikuti ini, maka pasti percakapan atau dialog yang akan kalian gunakan itu indah kedengaran dan tertata juga tersusun, ya. Karena ini merupakan sudah form pembuatan kalimat dari Sages, ya, pembuatan kalimat dari Sages. Sudah aturannya, ya, dan ini British, ya, itu semua masuk British. Lain halnya kalau Amerika, ya. Kalau Amerika, karena kita nggak mungkin membahas lebih jauh ke situ, karena kita memakai English British, ya, mayoritas memakai English British, maka kita dominan pembelajaran di British, ya. Oke. Nah, kalau Anda melihat, ya, dari form Sages, 6 form Sages, makanya banyak masih ada, ya. Hanya ini dulu yang saya jelaskan, karena ini hanya mengulang materi yang minggu lalu. Nah, setelah kita mereview materi penjelasan materi minggu lalu, maka pertemuan kita hari ini itu tentang expression of accepting and refusing response, ya. Kalau dilihat expression of accepting dan refusing response dari suggestion, ini merupakan ekspresi di mana kita menerima dan menolak sebuah tanggapan. Tanggapan apa? Tanggapan tentang saran, ya, itu maksudnya. Jadi pertemuan kita itu tentang expression of accepting dan refusing respon, atau ekspresi menerima dan menolak tanggapan, ya. Ungkapan atau ekspresi yang digunakan itu ada di antaranya that's fine, yaitu that's fine. Yang berikutnya that's good idea. Yang berikutnya it's not good idea. I don't agree with you. Okay, let's go. Yes, I would love to. Ya, ini sebagian kecil digunakan untuk menerima atau menolak sebuah respon dari suggestion, ya. Nah, dari ke-6 ungkapan tersebut, kita harus tahu mana yang masuk kata accepting dan mana yang termasuk
kata refusing, atau kata yang ekspresi yang mana, atau kata yang masuk menerima respon, dan mana yang kata menolak respon. Coba perhatikan ya, mari kita menalar. That's fine ya, itu that's fine. That's fine itu artinya adalah tidak masalah ya. Kalau kita pikir dan kalau kita analisa dan ekspresi kita dari kata that's fine ini merupakan makna dari tidak masalah. Artinya ya, that's fine itu artinya tidak masalah. Berarti kata ini masuk bagian dari accepting atau menerima ya. Nah, kita menerima saran dari teman ya, atau suggestion ya from your friends. Nah, yang kedua, that's good idea ya, that's good idea. Coba analisa lagi yang kedua, that's good idea ya. Artinya ini that's good idea itu ide yang bagus ya. Nah, dari kata ya, makna that's good idea atau itu ide yang bagus, kita bisa mengartikan bahwa kalimat ini masuk merupakan ungkapan menerima tanggapan ya. Dia masuk ungkapan menerima tanggapan dari saran ya. Nah, yang ketiga, it's not good idea. Nah, lain kan dengan yang dua contoh tadi. It's not good idea. Nah, what you thinking about that sentence ya? What you thinking about the sentence ya? What do you nalar? What do you analyze that is not good idea? Apa analisa kamu dengan contoh yang ketiga ini? Oke, jadi contoh yang ketiga ini tentang about it's not good idea. Analisanya apa yang kalian analisa dengan kata ini yang ketiga ya? Apa? Ya. Jadi kalimat dari it's not good idea, apakah ini masuk accepting atau refusing? Ya. Jadi it's not good idea, it's come to the word refusing ya. Jadi it's not good idea itu masuk ke dalam kata atau kalimat menolak tanggapan ya, menolak tanggapan dari saran. Kenapa dikatakan dia masuk dari refusing? Ya karena dia mengatakan it's not good idea ya, merupakan bahwa itu ide yang tidak bagus ya. Jadi kalau mendengar dengan kata seperti itu berarti ini merupakan kalimat atau tanggapan dari penolakan ya. Sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh kalimat yang keempat, yaitu I don't agree with you. I don't agree with you. Serasa dengan kamu, dengan 3 contoh tadi, kalian sudah bisa mengidentifikasi atau membedakan ya, mana accepting dan mana refusing ya. Nah, dari keempat sudah pasti kalian bisa tebak bahwa dari kalimat keempat ini tanggapan keempat ini merupakan masuk refusing ya. I don't agree with you atau artinya itu saya tidak setuju dengan Anda ya. Saya tidak setuju dengan Anda, berarti dia masuk kalimat refusing ya. Nah, kalau yang kelima ya, kata tanggapan yang kelima seperti okay let's go and yes I would like you to, itu tidak perlu saya jelaskan lagi karena saya yakin dan percaya kepada kalian bahwa sudah bisa menganalisa dan menalar bahwa dua ini masuk antara accepting atau refusing ya. Masih banyak kata atau tanggapan yang kita gunakan untuk suggestion ya. Jadi jadi saya hanya menjelaskan 6 saja tanggapan yang digunakan untuk suggestion, apakah itu accepting atau refusing ya.
Nah, berikutnya ini ada tugas ya. Ada tugas yang kalian harus kerjakan. Ada tugas yang kalian harus kerjakan sesegera mungkin. Ya. Nah, tugasnya ini apa? Nah, itu sudah ada di hadapan layarmu ya. Di hadapan layarmu berupa dialog. Dari dialog itu ada 3 pertanyaan di bawahnya ya. Ada 3 pertanyaan. Kalau kalian ini bagaimana bertanya bagaimana mengerjakannya, baca saja ya. Silahkan baca, analisa baik-baik ya, baca baik-baik dialognya, analisa baik-baik, setelah itu baca pertanyaan di bawah ya. Penyelesaiannya ini hanya saya kasih waktu sampai besok ya. Penyelesaiannya hanya Mem kasih waktu mulai hari ini sampai besok jam 12 siang. Kalaupun ada yang mengumpul di atas jam 12 siang, tetap diterima tugasnya, namun tidak sama nilainya dengan yang mengumpul hari ini dan besok sampai jam 12 atau tepat waktu ya, memiliki nilai perbedaan. Kalaupun ada yang mengumpul lagi, bagaimana kalau malam Mem atau besoknya lagi Mem? Wah, itu sudah keterlaluan ya. Itu sudah keterlaluan, bisa dianggap antara ya dengan tidak ya. Antara ya dengan tidak. Jadi tolong diperhatikan dengan baik tugas karena ini merupakan tugas kedua ya. Diselesaikan secepat mungkin. Ya, oke. Dengan selesainya penjelasan dan tugas diberikan, maka pertemuan kita untuk hari ini kita akhiri ya. Kita akhiri karena apa yang saya sudah jelaskan dan berikan tugas merupakan suatu kewajiban. Semoga apa yang saya berikan bernilai ibadah untuk kalian dan untuk kita semua ya. Amin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bekerja.